Yang 3 naturalisasi sudah dipastikan ready melawan Australia, cuman Umpan panjang tadi Fadil. Oh, kosong tadi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Australia banjir tekanan, timnas Indonesia siap bikin kejutan begini. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Australia banjir tekanan, timnas Indonesia siap bikin kejutan begini. Motivasi tinggi membuat timnas Indonesia siap memberi kejutan terhadap Australia yang sedang dalam tekanan jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan bagi Australia tak lain adalah badai cedera yang tengah dihadapi. Tercatat ada 8 pemain kunci yang mengalami cedera. Situasi ini jelas kerugian besar bagi tim besutan Tony Popovic. Pemain-pemain yang cedera antara lain Harry Souttar, Nestori Irankunda, Jordan Bos, Thomas Deng, Riley McGree, Connor Metcalf, Hayden Matthew, dan Alessandro Circati. Saat pengumuman skuad pada Jumat tanggal 14 Maret lalu, Popovic sadar betul dirinya harus melakukan improvisasi demi menambal tim yang sedang compang camping. Akan tetapi, Popovic justru kena rujak netizen Australia karena pemilihan pemain yang dianggap tidak menjanjikan. Protes warganet salah satunya berpaku pada usia penggawa The Socceroos yang dianggap terlampau senja. Ada 10 pemain berusia 30 tahun ke atas yang dipanggil Popovic ke dalam tim. Dari 26 nama yang ada di skuad, rata-rata usianya mencapai 28,2 tahun. Perbedaan kontras hadir jika membandingkan dengan Indonesia yang punya rata-rata usia 25 tahun. Hanya ada 4 pemain yang berusia 30 tahun ke atas dari 29 penggawa yang dibawa ke Australia. Selain itu, timnas Indonesia sekilas nampak lebih segar karena ada 12 nama yang berusia 23 tahun ke bawah. Lebih lanjut, punya pemain lebih muda tak serta-merta membuat pengalaman skuad Garuda terlihat hijau. Pratama Arhan sebagai pemegang caps terbanyak di timnas Indonesia saat ini sudah 50 kali tampil meski baru berusia 23 tahun. Kemudian Rizky Ridho sudah menggoreskan 42 kali pertandingan di usia 23 tahun, lalu Marcelino Ferdinand membukukan 32 caps di usia 20 tahun. Rafael Struijk sudah 22 kali bertanding di usia 22 tahun. Sedangkan Australia, pemain yang sudah melampaui lebih dari 50 penampilan seperti Aziz Bihaih, Jackson Irvine, dan Mayu Leki seluruhnya sudah berkepala 3. Dari aspek ini, wajar jika kubu tuan rumah menerima nyinyiran karena faktor usia. Tekanan lain yang dihadapi tentu saja ihwal rapor pertandingan. Meski perkasa di putaran kedua kualifikasi, Australia ternyata inkonsisten di putaran ketiga. Dari 6 laga yang dijalani, hanya 1 kemenangan yang bisa dipetik. Australia kalah di laga pertama putaran ketiga kontra Bahrain, kemudian ditahan imbang oleh Indonesia pada laga kedua sekaligus membuat pelatih mereka kala itu, Graham Arnold mengundurkan diri. Sempat bangkit dengan kemenangan 3-1 atas China di laga ketiga, namun Australia justru bermain imbang di 3 laga terakhir secara beruntun. Ini membuat tim negeri Kanguru mengemas 7 poin. Melihat rapor, Indonesia sebenarnya tak lebih baik dari Australia. Sebab tim Merah Putih menelan 2 kekalahan, 3 imbang, dan 1 kali menang sehingga memperoleh 6 angka. Namun kemenangan 2-0 atas Arab Saudi seakan jadi gong bahwa Indonesia punya modal besar untuk bersaing. Kondisi skuad yang lebih komplit dan minim cedera membuat kejutan dari tim tamu bisa saja terjadi dalam pertandingan ini.
Pertandingan Australia vs Indonesia bakal jadi momen berharga 5 pemain yang baru bergabung di skuad Garuda. 5 pemain yang dimaksud adalah Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, Ole Romeni, dan Septian Bagaskara. Untuk 4 nama pertama adalah pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi. Sementara nama terakhir baru dipanggil ke tim senior usai menapak timnas Indonesia Junior. Kebetulan pula, 5 nama anyar ini menyebar di seluruh posisi. Emil di kiper, Dean James back, Joey pemain tengah, kemudian Romeni dan Septian merupakan pemain depan. Bukan tak mungkin sebagian besar dari mereka bakal jadi starter lawan Australia. Namun tentu saja, pemilihan pemain jadi hak prerogatif pelatih dalam hal ini Patrick Kluivert. Ia yang paham kebutuhan tim dan akan menyesuaikannya dengan stok pemain yang ada. Siasat Kluivert tentu begitu dinanti. Tapi persoalannya, laga ini juga akan jadi debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Sudah begitu, persiapan yang dimiliki juga begitu sempit. Ia hanya punya rentang waktu 2 bulan untuk membuktikan kualitasnya sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada Januari lalu. Juru taktik asal Belanda itu berkejaran dengan waktu karena hanya punya 4 hari efektif dalam menyatukan persepsi sebelum hari pertandingan. Pemain mulai berdatangan sejak Minggu, tanggal 16 Maret, waktu setempat. Sedangkan jadwal Australia vs Indonesia bergulir pada Kamis, tanggal 20 Maret. Kluivert yang butuh penyesuaian diri sekaligus juga harus mengadaptasi pemain-pemain baru. Kluivert harus bekerja taktis dalam menetapkan komposisi pemain di tengah persaingan pada posisi krusial. Pos penjaga gawang jadi salah satu tugas yang berat untuknya. Saat ini ada 4 nama yang masuk ke dalam skuad, yakni Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Dipastikan hanya 3 kiper yang masuk ke dalam skuad final. Kemudian Kluivert harus memilih 1 pemain sebagai pilihan utama. Opsi mengerucut pada Emil Audero dan Maarten Paes dengan segala keunggulan yang masing-masing dimiliki pemain keturunan Italia dan Belanda itu. Kluivert harus jeli dalam menentukan pilihannya. Lalu di bek kiri, kehadiran Dean James juga memperkaya opsi. Pilihan kuat mengarah antara James atau Kelvin Verdong. Keduanya punya karakter yang mirip, gesit dan eksplosif. Sementara di sektor tengah, besar kemungkinan Joey Pelupesi akan jadi tandem Tom Haye. Meski belakangan Ivar Jenner jadi pilihan, Kluivert butuh duet pemain berpengalaman untuk menghadapi Australia yang kaya asam garam pula. Di lini depan, Ole Romeni punya kans besar untuk debut karena Ragnar Oratmangun harus absen 1 laga karena akumulasi kartu. Pos penyerang sayap kiri diperkirakan bakal ditempati pemain Oxford United itu. Atau bisa pula Rafael Struijk di kiri dan Romeni jadi ujung tombak. Kluivert wajib menentukan komposisi yang tepat dalam laga ini. Target poin penuh bukanlah mimpi di siang bolong untuk memperbesar kesempatan menuju Piala Dunia 2026. Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Australia, menyala Garuda. Hombola Motorsport Tinju All Sports Index Hombola Motorsport Tinju All Sports Index Login Hombola prediksi line-up Timnas Indonesia vs Australia, menyala Garuda. Yova Adiansyah Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025 pukul 5.27 waktu Indonesia Barat views, 5.528 laga panas antara Timnas Indonesia dan Australia selalu menyajikan cerita menarik foto, kolase AAA laga panas antara Timnas Indonesia vs Australia selalu menyajikan cerita menarik. Pertemuan kali ini pun tak luput dari perhatian, apalagi tensi persaingan perebutan tiket Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjalani laga ke-7 fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sydney Football, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Pertandingan ini cukup krusial mengingat persaingan perebutan tiket ke pesta olahraga sepak bola bergengsi di dunia masih terbuka lebar. Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan nilai 6 poin atau terpaut 1 angka dari Australia yang menduduki urutan kedua. Sementara Arab Saudi, Bahrain,
dan China sama-sama mengumpulkan 6 angka dan mereka berada di posisi keempat hingga keenam. Jelang laga timnas Indonesia vs Australia, sorotan utama tentu tertuju pada taktik dan susunan pemain yang akan diturunkan kedua pelatih. Penggemar sepak bola di tanah air tentunya penasaran formasi seperti apa yang diracik Patrick Kluivert saat menantang kekuatan fisik dan taktik disiplin ala Socceroos. Beberapa nama diprediksi akan menjadi andalan, namun kejutan tak jarang mewarnai pilihan sang juru taktik. Lantas, seperti apa taktik yang bakal dimainkan Kluivert? Di bawah Mister Gawang, Maarten Paes kemungkinan besar masih menjadi pilihan utama. Pengalamannya dan ketenangannya di bawah tekanan diharapkan mampu mengamankan gempuran-gempuran dari para pemain depan Australia yang dikenal memiliki postur tinggi dan tendangan keras. Sementara lini belakang timnas Indonesia menjadi area krusial untuk menghalau serangan pemain Australia. Formasi 4 bek kemungkinan bakal dimainkan Kluivert. Nama-nama seperti J.I.Z., Miss Hilgers, Kevin Dix dan Kelvin Verdong bakal menjaga tembok pertahanan skuad Garuda. Pengalaman dan keberanian mereka dalam duel udara dan kemampuan membaca permainan akan menjadi kunci untuk meredam serangan balik cepat Australia. Bergerak ke lini tengah, intensitas dan kreativitas akan menjadi modal utama. Tom Haye dan Joey Pelupesi akan berperan mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola dengan akurat. Kedua pemain ini bertugas memutus serangan lawan dan menjaga keseimbangan tim. Untuk pengatur serangan, Kluivert kemungkinan bakal mengandalkan Dean James, Marcelino, dan Eliano Reijenders. Ketiga pemain ini akan memberikan dimensi serangan yang berbeda, dengan umpan silang dan penetrasi mereka. Di lini serang, kecepatan dan naluri mencetak gol akan sangat dibutuhkan. Apalagi dalam 6 laga terakhir, timnas Indonesia baru membukukan 6 gol. Karena itu, kematangan dan pengalaman pemain selama merumput di Eropa sangat dibutuhkan. Ole Romeni berpotensi menjadi ujung tombak. Tentu saja, prediksi ini hanyalah gambaran awal. Kluivert bisa saja memberikan kejutan dalam susunan pemain di laga krusial nanti. Faktor kebugaran pemain, strategi lawan, dan kondisi lapangan juga akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan line-up final. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia, Maarten Paes, Verdong, J.I.Z., Miss Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Joey, Dean James, Marcelino, Eliano, Ole Romeni. Australia vs Timnas Indonesia, media kanguru kuliti Popovic dan Kluivert. Duel Australia versus Timnas Indonesia lebih dari sekadar kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan cuma dua negara tetangga yang saling bertemu. Pertandingan ini akan menandai pertemuan dua pelatih mediocre, yang jelas-jelas biasa-biasa saja. Begitulah sinisme The Roar, media Australia yang menyajikan debat atau opini olahraga, tentang Tony Popovic dan Patrick Kluivert. Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 pukul 20.10 waktu setempat atau pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Media negeri kanguru itu mempertegas masalah Popovic, yang pemilihannya sebagai pelatih Australia terbukti menjadi sumber pesimisme alih-alih optimisme. Sedangkan Kluivert dinilai tak punya keistimewaan, karena usaha kepelatihannya sejauh ini sangat buruk. Ketika Anda melihat dua pelatih dengan catatan yang sebagian besar buruk dan tidak meyakinkan saling berhadapan, pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda tonton? Tulis The Roar. Banyak yang disalahkan atas kesengsaraan menyedihkan dari perjuangan Socceroos saat ini ke Piala Dunia 2026. CEO Football Australia James Johnson sadar dirinya sedang dikepung, mengingat dialah yang mengundang Popovic ketimbang kandidat lain seperti Dragan Skocic dan Fahid Halilhodžić untuk menjadi pelatih Socceroos, menggantikan Graham Arnold setelah bencana September. Belum lagi staf manajemennya, yang sebagian besar dikritik karena tidak mampu menemukan kembali metode. Dan, masih banyak lagi. Striker Australia terkesan dengan timnas Indonesia, ini alasannya.
Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga, striker Australia, Adam Taggart dengan terang-terangan memberikan pujian kepada Timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari keberhasilan Timnas Indonesia menahan Australia pada leg pertama. Duel Timnas Indonesia vs Australia kala itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada tanggal 10 September tahun 2024. Skuad Garuda mampu menahan imbang Australia dengan skor kacamata 0-0. Adam Taggart terkesan dengan pertahanan Timnas Indonesia yang mampu menahan gempuran serangan Australia. Sebagai sebuah negara, mereka jelas telah meningkat. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Kaget dengan kejutan Timnas Indonesia, legenda Australia cuma harapkan hasil seri lawan Garuda. Laga Australia vs Indonesia di Alianza Stadium Sydney pada tanggal 20 Maret nanti akan sangat krusial bagi kedua tim dan juga tiga tim lainnya. Melihat klasemen sementara di grup C, Indonesia dan Australia sama-sama masih memiliki peluang terbuka untuk lolos secara otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin, terpaut satu angka dari Australia di peringkat kedua. Namun, jelang laga krusial menghadapi Garuda, De Socerus harus dipusingkan dengan cederanya beberapa pemain andalan yang absen. Legenda Australia akui kejutan Timnas Indonesia. Jelang pertandingan ini, legenda De Socerus, Archie Thompson mengakui takjub dengan kualitas skuad Garuda. Archie Thompson tidak mengira bahwa Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan performa tim Merah Putih diakui lebih baik ketimbang China. Saya mengira China akan mempersulit, tapi ternyata mereka tidak cukup baik di kualifikasi Piala Dunia, ucap Archie Thompson dikutip dari YouTube Ali. Timnas Indonesia justru sebaliknya, membuat kejutan, sambung legenda Australia tersebut. Saya berharap kami bisa mendapatkan setidaknya 1 poin, tegasnya. Archie Thompson beranggapan bahwa Australia tidak bisa menurunkan pemain terbaiknya karena banyak yang cedera. Krisis cedera Australia. Pelatih Australia, Tony Popovic dibuat pusing dengan komposisi lini belakang mereka yang kekurangan stok. Popovic tak akan bisa membawa 5 pemain belakang yang sedang menderita cedera yakni Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthew, Thomas Deng, dan Giannis Stensnes. Misinya lagi, kendala cedera di skuad Australia tak cuma di lini belakang, sebab beberapa sektor pun harus kehilangan pemain-pemain terbaiknya. Di posisi penjaga gawang, Ashley Maynard-Brewer Carlton Athletic, dan Yo Gauchi Barnsley tidak bisa dipanggil karena masih menjalani pemulihan. Di lini tengah, gelandang Middlesbrough, Riley McGree dan Cameron Devlin Hart diragukan kondisinya. Lini depan Australia juga tidak akan diperkuat Connor Metcalf, Seth Pauli, dan Apostolos Stamatelopoulos Motherwell. Bomber Australia akui Timnas Indonesia makin kuat, minta Socerus waspada dan pantang anggap remeh pasukan Garuda. Penyerang andalan Timnas Australia, Adam Taggart, menaruh rasa waspada terhadap kekuatan Timnas Indonesia yang menurutnya kini berkembang pesat. Australia akan menjamu Timnas Indonesia pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel seru kedua tim bakal dihelat di Sydney Football Stadium, Kamis tanggal 20 Maret sore WIB. Sebagai sebuah tim, mereka Indonesia jelas telah meningkat. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Jadi, mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami, ucap Taggart seperti dilansir dari laman resmi Timnas Australia. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebagai catatan, dua tim teratas memang berhak lolos langsung ke turnamen sepak bola 4 tahunan itu. Pada tahap ini,
akan selalu seperti itu. Anda akan selalu memiliki orang-orang yang mengejar Anda. Mereka jelas merupakan tim yang sangat kompak. Jadi, ya, ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami. Tetapi itulah mengapa kami ingin bermain sepak bola, sambung Taggart. Saat ini, Socherus berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 7 poin, unggul 1 angka dari Indonesia. Sebab itu, posisi tim asuhan Toni Popovic belum aman. Untuk momen-momen seperti ini adalah kesempatan besar bagi kami sebagai sebuah tim untuk menginjakkan kaki di fase grup dan memastikan bahwa kami dapat mencoba untuk lolos dari grup tersebut, ujar Taggart. Jelang duel tersebut, Adam Taggart mengakui kekuatan timnas Indonesia sudah banyak mengalami peningkatan. Dan penyerang yang membela Perth Glory FC ini merasa khawatir sang lawan memberi tekanan kepada timnas Australia. Saya sangat menantikannya, dukungan penggemar secara pribadi. Saya pikir hal tersebut akan memberikan dorongan ekstra di dalam diri Anda, kata Taggart. Taggart sangat terkesan dengan kemampuan pasukan Garuda saat bertemu di Jakarta pada September lalu. Saat itu, Indonesia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Mengetahui apa yang dipertaruhkan dan memiliki para pendukung tuan rumah di belakang kami dalam sebuah pertandingan besar adalah cara yang bagus untuk memulai persiapan ini, dan pasti akan memberi kami sedikit energi ekstra untuk memastikan bahwa kami bisa melewatinya, pungkasnya. Kekuatan timnas Indonesia dan Australia hampir setara, Toni Popovic diminta bisa berikan kejutan. Timnas Indonesia disebut-sebut memiliki kekuatan yang hampir serupa dengan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Salah satu legenda dari Socherus yakni Tim Cahill mengharapkan pelatih Toni Popovic memiliki sesuatu hal yang istimewa untuk memberikan kejutan. Berdasarkan jadwal Australia akan bentrok dengan skuad Garuda pada pekan ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 sore hari WIB. Australia sendiri sudah memanggil 26 nama pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dan China dalam jeda internasional kali ini. Sebetulnya tim asuhan dari Popovic sedang tidak dalam posisi yang baik lantaran banyak pemain yang terkena cedera. Namun pelatih berusia 51 tahun tersebut sangat percaya diri untuk mendapatkan poin penuh saat menjalani 2 laga kontra Garuda Nusantara dan China. Hal tersebut harus dilakukan untuk memperkuat dan memastikan langkah dari Craig Goodwin dan kawan-kawan kokoh di papan atas grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Cahill, salah satu legenda dari Australia, mengatakan bahwa kondisi dari timnas Indonesia saat ini sedang berkembang dengan pesat. Hal ini memberi tantangan besar bagi untuk terus mendapatkan hasil terbaik saat bermain bersama Socherus. Toni, saya pernah bermain bersamanya. Dia pria yang hebat. Dia jelas memiliki tantangan besar di pundaknya, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya, ungkap Cahill dari media lokal The Roar. Cahill mengatakan bahwa saat ini tim-tim yang dihadapi oleh Australia sudah tidak boleh diremehkan karena perkembangannya cukup pesat setiap kali pertemuannya. Ia ungkapkan bahwa kualitas dari Indonesia dan Arab Saudi sudah menyamai dengan Australia, bahkan sudah sedikit melampaui. Dia memiliki kumpulan pemain berbakat yang bagus, tetapi ketika Anda melihat tim-tim seperti timnas Indonesia, Arab Saudi, negara-negara di Asia, mereka setara, tegasnya. Legenda berusia 45 tahun tersebut mengatakan bahwa banyak tim-tim di Asia yang saat ini telah memberikan kejutan terutama dalam beberapa tahun terakhir. Anda bisa melihat bagaimana Qatar memenangkan Piala Asia secara beruntun, dan juga melihat berbagai hasil yang terjadi di babak kualifikasi, jelasnya. Meskipun begitu, Cahill berharap negara yang mampu mendapatkan hasil terbaik agar bisa memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan datang. Jadi saya berharap yang terbaik untuknya, tetapi dia adalah pelatih yang baik dan pria yang baik, dan akan membutuhkan waktu baginya untuk menerapkan gayanya dan membiasakan diri dengan tim, jelas Cahill. Pengamat sebut timnas Indonesia punya kans bikin kejutan di laga lawan Jepang, kuncinya matikan Mitoma.
Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada matchday kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Secara umum, Jepang dianggap lebih unggul berkat kedalaman skuad dan sejarah yang mereka miliki. Samurai Biru memiliki catatan statistik yang sangat mengesankan sepanjang perjalanan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh dan memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, mereka memiliki potensi yang sama besarnya untuk setidaknya meraih hasil imbang melawan Jepang atau bahkan meraih kemenangan. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, berpendapat bahwa dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi. Meskipun Jepang unggul dalam hal materi dan statistik, timnas Indonesia memiliki strategi yang dapat digunakan untuk mengalahkan mereka. Mari kita simak ulasan Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengenai pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang ini. Perkuat sektor tengah tim. Roni Pangemanan beserta seluruh pendukung timnas Indonesia tentu menantikan strategi yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong dalam menentukan komposisi dan skema permainan saat menghadapi Jepang. Ropan menegaskan bahwa lini tengah merupakan sektor yang paling vital dan menjadi kekuatan utama bagi Jepang. Gelandang-gelandang seperti Ritsu Doan, Ao Tanaka, Hidemasa Morita, dan Kaoru Mitoma adalah pemain kelas atas yang tidak tergantikan. Mereka bertugas menyuplai bola ke lini depan yang sudah menunggu, termasuk Takefusa Kubo dan Takumi Minamino. Dengan demikian, timnas Indonesia harus memperkuat posisi gelandang untuk bisa bersaing dengan permainan Jepang. Kita masih lemah di tengah, tidak ada salahnya menambah kekuatan di tengah. Sebab, kekuatan Jepang ada di tengah dan tipikal menyerang semua. Ritsu Doan, Mitoma di kedua sayap main menyerang semua. Belum lagi striker-striker Jepang yang tajam, ungkap Ropan dalam diskusinya di kanal YouTube Liputan 6. Timnas Jepang telah menunjukkan keunggulannya dengan mengalahkan China dan Bahrain secara telak, di mana gol-gol mereka banyak berasal dari kedua sayap. Hal ini harus menjadi perhatian Shin Tae-yong untuk meredam serangan flank Jepang. Ropan menambahkan, tidak seharusnya terlalu banyak mendorong Sandy Walsh atau Verdong ke depan. Sandy Walsh akan berhadapan langsung dengan Mitoma, sementara Verdong akan menghadapi Ritsu Doan atau Minamino, sehingga mereka harus tampil solid. Jepang diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, dan kita mungkin akan lebih sering terpaksa bermain bertahan. Selesai kita kalau bermain ofensif dan terbuka, jelas Ropan. Mitoma merupakan ancaman yang serius. Terdapat seorang pemain asal Jepang yang menarik perhatian Ropan, yaitu Kaoru Mitoma. Pemain sayap yang dikenal lincah ini bermain di sisi kiri lapangan untuk klub Brighton and Hove Albion yang berlaga di Premier League. Mitoma diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Indonesia, karena kemampuannya dalam mengacak-acak pertahanan lawan. Dalam pertandingan mendatang, kemungkinan besar ia akan berhadapan dengan Sandy Walsh atau Kevin Dix yang ditugaskan di sisi kanan pertahanan Indonesia. Sejak debutnya pada tanggal 16 November tahun 2021, Mitoma telah mengumpulkan 24 caps dan mencetak 8 gol untuk timnas Jepang senior. Pemain berusia 27 tahun ini tentu akan menjadi sorotan utama bagi lini belakang Indonesia. Ropan menekankan, makanya, lebih baik menunggu mainnya Jepang, kemudian bagaimana mematikan pergerakan Mitoma, dan itu tugas Sandy Walsh. Dengan 5 pemain belakang, ada pemain lain bisa menutup. Kevin Dix juga bisa main di sayap kanan seperti kita lihat di Copenhagen, membuat pemain sekelas Marcus Rashford enggak berkutik. Ropan juga menambahkan, harus ada 3 bek yang benar-benar bagus, Hubner, dan Rido, kita juga masih punya Jordi Amat. Mitoma harus dimatikan betul, kunci permainannya Jepang ada di dia, tegasnya. Mempelajari dari pengalaman Australia, timnas Indonesia, menurut Ropan, sebaiknya mengambil pelajaran dari Australia.
Tim yang dilatih Toni Popovic ini sukses meraih 1 poin di markas Jepang dengan hasil imbang 1-1 pada matchday keempat tanggal 15 Oktober tahun 2024. Meskipun mendapatkan banyak tekanan, para pemain Australia menunjukkan mental yang kuat dalam menghadapi permainan ofensif Jepang. Kita bisa belajar dari Australia yang main tenang dan hati-hati, tidak bisa terpancing dengan permainan Jepang. Mereka mematikan ruang tengah Jepang, jelas Ropan. Lebih lanjut, Ropan menambahkan bahwa Indonesia dapat menerapkan skema 5 gelandang. Meskipun Ivar Jenner tidak bisa bermain, Justin Hubner masih bisa mengisi posisinya di tengah. Sulit jika hanya mengandalkan Nathan dan Tom Haye di tengah. Haye bisa menjadi motor permainan dibantu Hubner dan Nathan, tuturnya. Ropan juga menekankan pentingnya mental yang kuat. Mental kita juga mesti kuat. Paling tidak kalah. Pemain yang ada ini mentalnya sudah teruji. Jika Jepang starter pemain Eropa semua, dan kita pun juga bisa menurunkannya. Ropan juga melihat kehadiran Kevin Dix sebagai keuntungan besar, terutama saat Miss mengalami cedera. Padahal, jika keduanya main plus Izes main, pasti luar biasa. Ia biasa main di bek tengah, tapi dia bisa di kiri dan kanan. Idealnya ya memang jadi bek tengah, ungkap Ropan. Ia mengingatkan agar tim tetap waspada karena Jepang berusaha mencetak gol cepat untuk meruntuhkan mental Indonesia. Jika bisa menahan skor sampai 30 menit awal, atau bahkan bisa mencuri gol dulu, akan sangat luar biasa, tutupnya. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.